Bank Indonesia tegaskan larangan penggunaan uang virtual currency dan Bitcoin. Bank Indonesia kembali memperingatkan bahaya dan risiko kepada para pengguna virtual currency seperti Bitcoin. Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Layanan Administrasi Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Teguh Triyono menjelaskan, uang virtual termasuk Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Dikatakan Teguh, Bank Indonesia juga mengingatkan sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, pendiri bank dan lembaga selain bank untuk memproses transaksi pembayaran dengan uang virtual. Pelarangan penggunaan uang virtual oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Secara global itu sekarang sudah ada lebih dari 1.400 cryptocurrency ya, yang ada di dunia. Kita bisa melihat paling banyak apa yang diperdagangkan atau yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Itu Bitcoin masih memegang rating tertinggi. Dia menguasai pangsa sekitar 33%. Ya. Kemudian kalau ditanya, BI katanya ilegal, ini datanya dari mana? Ya memang kita tidak mengkorek secara langsung data primer ini. Kita mengakses di CoinMarketCap. Ya. Ini data per 13 Januari 2018. Sementara itu, Kasubag Administrasi OJK Maluku Budi kepada DMS Media Group mengatakan, seluruh pelaku usaha diharapkan untuk tidak memfasilitasi dan memperdagangkan penggunaan uang virtual seperti Bitcoin. Oleh karena itu, secara tegas dikatakan, jika ditemukan ada pengusaha melakukan transaksi atau melakukan penjualan uang virtual seperti Bitcoin, maka pihak OJK akan memberikan teguran hingga sanksi tegas berupa pencabutan izin. Bayarnya kalau misalnya mereka diketahui memfasilitasi atau malah memperdagangkan, ya OJK akan melakukan tindak-tindakan pengawasan kan, mulai dari teguran sampai pencabutan izin usaha bisa dilakukan kalau memang itu terbukti mereka memfasilitasi perdagangan virtual currency. Yang OJK bisa lakukan seperti itu. Jadi bukan langsung ke entitasnya itu, siapa yang ngejual tadi, nggak bisa karena memang dia tidak pernah juga mengajukan izin dari OJK, tidak di bawah pengawasan OJK. Gitu. Jadi kalau yang pelaku usaha di stop, tidak langsung di-cut gitu, nggak boleh melakukan perdagangan atau memfasilitasi perdagangan virtual currency. Baik OJK maupun Bank Indonesia memastikan seluruh penggunaan transaksi dengan menggunakan uang virtual seperti Bitcoin sangat berisiko dan syarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab. Tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat underlying asset yang mendasari harga virtual currency serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat. Untuk itu, OJK maupun Bank Indonesia mengharapkan seluruh pihak tidak menjual, membeli, atau memperdagangkan virtual currency karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna.